Kalender Islam yang kita kenal hari ini memiliki 12 bulan, dengan momen-momen penting seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Namun, jarang dibicarakan bahwa sistem penanggalan ini tidak lahir begitu saja dari Islam. Ia adalah warisan langsung dari bangsa Arab pra-Islam, khususnya Quraisy pagan berhala Mekah. 4 bulan dalam kalender ini sudah dianggap suci oleh kaum berhala sebelum Islam memakainya. Sementara bulan-bulan lain diisi dengan ritual kabilah, perayaan musim, dan juga puasa tradisional seperti Asyura. Bahkan, 2 hari raya besar dalam Islam, Idul Fitri dan Idul Adha, memiliki jejak kuat dari tradisi pagan, yang kemudian diislamisasi dengan makna baru. Dengan menelusuri jejak sejarah ini, kita akan melihat bahwa apa yang hari ini dianggap sebagai ibadah murni dalam Islam, pada dasarnya berakar pada warisan budaya Arab kuno. Pertanyaannya, bagaimana Islam mengadopsi, menghapus, dan menafsir ulang ritual-ritual ini? Mari kita telusuri lebih jauh. Sejarah kalender Islam. 1. Tradisi Semitik kuno. Bangsa Arab bukan satu-satunya yang memakai kalender lunar. Kalender 12 bulan berbasis bulan, lunar kalender, sudah dipakai sejak ribuan tahun di kawasan Mesopotamia, Babilonia, Ibrani, dan Arab. Orang Babilonia, 2000 sebelum Masehi, sudah punya sistem 12 bulan lunar, dan ini memengaruhi bangsa-bangsa Semit lain. 2 bangsa Arab Utara Selatan. Bukti epigrafi, prasasti Arab Selatan, Saba, Himyar, Kataban, menunjukkan bahwa suku-suku Arab sebelum Islam sudah pakai kalender lunar. Di Arab Selatan, Yaman, ada bukti penanggalan bulan dengan nama lokal berbeda, tidak sama dengan Hijriah sekarang. Di Arab Utara, Hijaz, Najd, Syam, berkembang sistem yang kemudian diwarisi Quraisy, yang lebih mirip dengan bulan Hijriah sekarang. 3. Masa Quraisy pra-Islam, sekitar abad ke-5-6 Masehi. Ketika Mekah menjadi pusat perdagangan dan ziarah Ka'bah, Quraisy menstandarkan nama 12 bulan. Mereka juga menetapkan 4 bulan haram, suci, supaya aman untuk perdagangan dan ziarah. Tetapi Quraisy juga melakukan praktik nas, menggeser atau menyisipkan bulan tambahan agar bulan haji, Zulhijjah, bisa jatuh di musim yang menguntungkan, sering di musim panen atau sejuk. 4. Islam, abad ke-7 Masehi. Islam melanjutkan nama-nama bulan Quraisy apa adanya. Tapi praktik nas, dihapus, At-Taubah ayat 37. Sejak itu kalender Hijriah murni lunar 12 bulan tanpa penyisipan. 12 bulan Hijriah. Pagan berhala versus Islam. 1. Muharram. Pagan berhala. Mereka menyebut bulan yang diharamkan karena dilarang berperang, bagian dari Al-Ashur Al-Hurum. Fungsinya menjaga keamanan kafilah. Dalam Islam, tetap bulan suci. Ditambah makna ibadah, dianjurkan puasa Asyura, 10 Muharram, meski akhirnya lebih ditekankan pada puasa Ramadan. 2. Safar. Pagan berhala. Dari kata sifr, kosong. Orang-orang pagan meninggalkan rumah untuk merantau atau berperang, sehingga rumah kosong. Juga dipercaya sebagai bulan penuh kesialan. Dalam Islam, tahayul itu dihapus. Nabi melarang keyakinan bahwa Safar membawa sial. Kini Safar tidak punya keistimewaan selain sebagai bulan biasa. 3. Rabiul Awal. Pagan berhala. Dari kata rabi, musim semi. Biasanya jatuh di musim semi saat kalender masih sinkron dengan musim, sebelum ada larangan nas, alias penyisipan bulan.
Dalam Islam, dimaknai ulang sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad. Jadi punya nuansa perayaan Maulid Nabi. 4. Rabiul Akhir, Rabiul Tsani. Pagan berhala. Sama seperti Rabiul Awal, menandai musim semi berikutnya. Dalam Islam, tidak ada fungsi khusus, hanya sebagai kelanjutan nama. 5. Jumada Ula, Jumada Al-Awwal. Pagan berhala. Dari kata Jumat, beku kering. Menandai musim dingin atau kekeringan. Dalam Islam, tetap ada, tapi tanpa fungsi sakral khusus. 6. Jumada Akhirah, Jumada Ats-Tsaniyah. Pagan berhala. Sama seperti sebelumnya, penanda musim beku dingin. Dalam Islam, tidak ada fungsi tambahan, hanya bulan biasa. 7. Rajab. Pagan berhala. Dari kata rajaba, menghormati. Bulan suci, tidak boleh perang. Dianggap sangat dihormati. Dalam Islam, tetap bulan suci. Dihubungkan dengan Isra, Mi'raj, meski tanggal pastinya diperdebatkan. 8. Syaban. Pagan berhala. Dari kata tasya'ube, berpencar. Suku-suku berpencar mencari air dan sumber daya setelah bulan Rajab. Dalam Islam, jadi bulan persiapan Ramadan. Ada tradisi puasa Syaban, dan keyakinan tentang malam nisfu Syaban. 9. Ramadan. Pagan berhala. Dari kata ramad, panas terik. Nama ini muncul karena jatuh di musim panas. Dalam Islam, bulan utama ibadah. Puasa wajib Ramadan ditetapkan di bulan ini. Identitasnya sepenuhnya diislamisasi. 10 Syawal. Pagan berhala. Dari kata syla, mengangkat. Konon unta betina mengangkat ekornya, tanda tidak mau dikawini. Karena itu Syawal dianggap sial untuk menikah. Dalam Islam, Islam melawan tahayul itu. Justru Nabi menikah dengan Aisyah di bulan Syawal. Jadi Syawal diislamisasi sebagai bulan pernikahan yang baik, dan ada anjuran puasa 6 hari Syawal. 11 Zulkadah. Pagan berhala. Dari kata kaada, duduk. Artinya bulan tanpa perang, orang duduk diam. Bagian dari 4 bulan suci. Dalam Islam, tetap jadi bulan suci. Banyak jamaah haji mulai berangkat pada bulan ini. 12 Zulhijjah. Pagan berhala. Bulan pelaksanaan ibadah haji pagan Quraisy, tawaf telanjang, penyembahan berhala, dan kurban untuk dewa-dewa. Dalam Islam, diislamisasi total jadi bulan haji Islam. Ritual haji dibersihkan dari unsur pagan. Kesimpulan, semua nama bulan Hijriah adalah warisan pagan berhala Quraisy. Fungsinya dulu sangat erat dengan musim, perang, perdagangan, dan tahayul. Islamisasi mengubah makna. Sebagian besar bulan biasa tetap biasa, sementara bulan tertentu, Ramadan, Zulhijjah, Rajab, diberi makna ritual baru. Sejarah kalender Islam atau Hijriah. 1. Tradisi Semitik kuno. Bangsa Arab bukan satu-satunya yang memakai kalender lunar. Kalender 12 bulan berbasis bulan, lunar kalender,
sudah dipakai sejak ribuan tahun di kawasan Mesopotamia, Babilonia, Ibrani, dan Arab. Orang Babilonia, tahun 2000 sebelum Masehi, sudah punya sistem 12 bulan lunar, dan ini memengaruhi bangsa-bangsa Semit lain. 2. Bangsa Arab Utara Selatan. Bukti epigrafi, prasasti Arab Selatan, Saba, Himyar, Kataban, menunjukkan bahwa suku-suku Arab sebelum Islam sudah pakai kalender lunar. Di Arab Selatan, Yaman, ada bukti penanggalan bulan dengan nama lokal berbeda, tidak sama dengan Hijriah sekarang. Di Arab Utara, Hijaz, Najd, Syam, berkembang sistem yang kemudian diwarisi Quraisy, yang lebih mirip dengan bulan Hijriah sekarang. 3. Masa Quraisy pra-Islam, sekitar abad ke-5-6 Masehi. Ketika Mekah menjadi pusat perdagangan dan ziarah Ka'bah, Quraisy menstandarkan nama 12 bulan. Mereka juga menetapkan 4 bulan haram, suci, supaya aman untuk perdagangan dan ziarah. Tetapi Quraisy juga melakukan praktik nas, menggeser atau menyisipkan bulan tambahan agar bulan haji, Zulhijjah, bisa jatuh di musim yang menguntungkan, sering di musim panen atau sejuk. 4. Islam, abad ke-7 Masehi. Islam melanjutkan nama-nama bulan Quraisy pagan berhala apa adanya. Tapi praktik nas, dihapus, Surah At-Taubah ayat 37. Sejak itu kalender Hijriah murni lunar 12 bulan tanpa penyisipan. Asal-usul nama bulan. Nama-nama bulan Arab pra-Islam lahir dari kondisi sosial dan iklim Jazirah Arab. Hal ini dilakukan berdasarkan pengamatan fase bulan, hilal purnama hilal, lalu diberi nama sesuai musim, kegiatan sosial, atau kepercayaan. Quraisy menstandarkan 12 nama ini, kemudian Islam mengadopsinya. Misalnya, Ramadan dari Ramad panas terik. Safar kosong, karena orang pergi merantau. Rabi, musim semi. Jumada beku kering, musim dingin. Syawal unta betina menolak kawin. Nama ini ditetapkan jauh sebelum Islam, lalu diwariskan ke Quraisy, kemudian ke Islam. Hari Raya Islam. Yang menarik adalah, 2 hari raya besar Islam, Idul Adha Idul Fitri, juga punya akar dari tradisi Arab pra-Islam. Idul Adha, 10 Zulhijjah. Pra-Islam, Quraisy Arab Jahiliyah. Bulan Zulhijjah memang sudah jadi bulan ritual haji. Hajinya bersifat tawaf telanjang, talbiyah menyebut berhala, dan penyembelihan kurban untuk dewa-dewa, terutama Hubal dan Lata, Uzza, Manat. Di hari-hari haji, orang Arab juga melakukan penyembelihan hewan sebagai tanda pengabdian kepada berhala, mirip dengan kurban. Jadi sebenarnya ada hari raya kurban, di Zulhijjah adalah tradisi pagan berhala. Dalam Islam, Idul Adha kemudian diadopsi sebagai peringatan kisah Nabi Ibrahim yang hendak mengorbankan Ismail. Kesimpulan: ritual yang dilakukan Islam tetap di hari yang sama dengan apa yang dilakukan pagan berhala, tapi makna dan orientasinya dialihkan ke monoteisme berhala, yaitu satu Allah saja, tapi tetap berhala, sebab menyembah Allah yang sama. Idul Fitri, 1 Syawal. Pra-Islam, Quraisy Arab Jahiliyah. 1. Pagan Quraisy tidak menyebutnya Idul Fitri. Tapi hari-hari pesta adat, Ayyam ala Bewa'alah, hari permainan hiburan, yang biasanya jatuh setelah kegiatan penting, misalnya selesai musim panen, selesai peperangan, atau masuk musim kawin unta. 2. Syawal sebagai musim pesta. Nama, Syawal, sendiri berarti, mengangkat, dihubungkan dengan unta betina yang mengangkat ekornya tanda menolak kawin.
Momen ini malah jadi waktu pesta kabilah, dengan lomba ketangkasan, musik, tarian, dan arak-arakan. Sebagian pesta itu jatuh bertepatan dengan awal bulan Syawal. 3. Hadits yang jadi petunjuk. Kalian, orang Arab jahiliyah, dahulu memiliki 2 hari untuk bermain-main, ala be wa Allah. Allah mengganti keduanya dengan yang lebih baik, Idul Fitri, Idul Adha. HR Abu Dawud nomor 1134, An-Nasai nomor 1556. Artinya, memang ada 2 hari raya, hiburan, pra-Islam, tetapi tidak bernama Idul Fitri dan tidak punya makna ibadah. Nabi lalu mengislamisasi konsep itu diganti dengan 2 hari raya besar Islam. Jadi Syawal sudah dikenal sebagai bulan perayaan sosial, khususnya pesta unta. Musim unta betina menolak kawin, tapi banyak perayaan kabilah dilakukan. Artinya, Islam mengambil momen perayaan itu dengan mengubah cara dan maknanya, yaitu bahwa Idul Fitri ditetapkan setelah puasa Ramadan menjadi hari kembali fitrah dan syukur. Hari ini tetap bernuansa pesta sosial, makan bersama, kunjungan keluarga, tapi diberi makna spiritual, sholat Id, zakat fitrah. Kesimpulan, Idul Adha sudah ada bentuknya di pra-Islam sebagai bagian dari haji pagan dan kurban untuk berhala. Islamisasi dihubungkan ke Nabi Ibrahim. Idul Fitri tidak ada secara khusus, tapi menggantikan pesta adat jahiliyah dengan perayaan syukur setelah puasa.